Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sekali lagi telah membangunkan kita di hari ini, Rabu 24 Mei tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini sama seperti Dia sudah memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 16 hari bersama kitab 1 Korintus. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-6, maka kita akan membaca kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Judul renungan kita hari ini, jangan kotori bait Roh Kudus. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tak seorang pun suka jika rumahnya kotor dan berantakan, betul? Itu sebabnya kita berusaha menjaga kebersihan rumah setiap hari, mulai dari menyapu, mengepel, supaya rumah selalu dalam keadaan bersih, rapi, dan terawat baik. Jika ada orang yang dengan sengaja mengotori rumah kita tanpa segan, kita pasti akan menegurnya. Keluarga-keluarga yang berekonomi mapan, hidupnya berkecukupan, biasanya mempekerjakan asisten rumah tangga untuk mengurus rumahnya. Sehingga si pemilik rumah tak perlu repot-repot membersihkan rumahnya sendiri. Itu merupakan sebuah gambaran di mana Tuhan sedang bicara kepada kita hari ini di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-6. Tahukah saudara bahwa Yesus marah besar ketika melihat bait suci telah dikotori dan disalahgunakan oleh orang-orang untuk berdagang. Ia pun mengusir orang-orang yang berjual beli, meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, serta tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait suci tersebut. Itu sebabnya dalam kitab Markus dikatakan, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Saudara, bait suci adalah tempat yang sangat sakral, tempat di mana Tuhan hadir, tempat di mana hadirat Tuhan melaut umatnya, dan tempat umat bersekutu, berdoa, bukan untuk sarang penyamun. Begitu pula Rasul Paulus memperingatkan bahwa ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu pula kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, sehingga tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Karena tubuh ini adalah bait Roh Kudus, maka kita harus benar-benar menjaga kebersihannya, dan bagaimana supaya Roh Kudus merasa betah tinggal di dalam kita. Tapi seringkali kita mengotori bait Roh Kudus dan bahkan merusaknya dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Janganlah kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini kepada dosa dan untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, melainkan kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi senjata kebenaran. Amin. Selain kita menjaga tubuh kita sebagai bait Roh Kudus, di mana segala hal yang berdosa kita singkirkan dari tubuh jasmani kita, kita juga harus tahu kesehatan tubuh jasmani kita adalah juga penting. Bagaimana mungkin kita bisa memuliakan Allah dengan tubuh yang sengaja kita sakiti dengan asupan-asupan yang membuat tubuh kita menjadi sakit. Jam istirahat kita, makanan yang kita makan, bagaimana pola hidup kita, itu juga merupakan salah satu cara kita memelihara bait Roh Kudus yang adalah tubuh kita sendiri. Sebab ketika kita sehat, kita dapat melakukan banyak hal untuk memuliakan Tuhan. Perlu menyerahkan tubuh kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan biar kiranya Roh Kudus mengendalikannya dari telapak kaki sampai pada ujung rambut kita, sehingga seluruh tubuh kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali tentang bagaimana kita harus memelihara dan menjaga tubuh kita, karena kita tahu tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat dan berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jamu-jamunya terus aku berdoa, kasih karunia Allah melimpah bagi hidup saudara. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, perlindungannya akan nyata padamu, maka di mana dan kemanapun engkau pergi sepanjang hari ini, lihatlah perlindungannya ada padamu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah, dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai,
dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.